Hai semuanya, selamat bergabung, jangan lupa subscribe, komen, dan like dulu ya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya di channel ini. Oke, kalau sudah, kita mulai ceritanya. Namaku Rani, umurku 24 tahun. Aku baru saja pindah dari kampung ke kota kecil bernama Sukamukti untuk bekerja di sebuah rumah makan yang sangat terkenal di sana. Rumah makan Bu Surti. Rumah makan itu selalu ramai. Setiap kali aku lewat depan tempat itu, bahkan di hari biasa sekalipun, kursinya penuh. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk bisa makan di sana. Katanya, masakannya enak, bumbunya khas, dan harganya terjangkau. Tapi yang paling bikin aneh, banyak pelanggan bilang, sekali makan di sana, pasti pengin balik lagi. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan, bukan cuma karena rasa. Aku waktu itu nggak berpikir aneh-aneh. Aku cuma butuh kerjaan. Dan saat Bu Surti bilang aku bisa mulai kerja besoknya, aku langsung setuju. Gajinya lumayan, bahkan di atas rata-rata rumah makan lain di daerah itu. Hari pertama aku datang, suasananya agak aneh. Dari luar memang kelihatan seperti rumah makan biasa. Tapi begitu masuk, hawanya langsung berubah dingin. Di dinding tergantung foto keluarga Bu Surti, dia, suaminya, dan 2 anaknya yang masih remaja. Tapi semua wajah di foto itu, entah kenapa membuat bulu kuduku merinding. Matanya seperti menatap langsung ke arahku, padahal itu cuma foto. Rania? Sini, bantuin di dapur dulu. Itu suara Bu Surti, perempuan paruh baya, tinggi besar, dengan senyum yang sulit dijelaskan. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam seperti sedang menilai sesuatu dari dalam diriku. Aku langsung nurut. Dapur rumah makan itu besar sekali, tapi pencahayaannya remang. Ada beberapa pekerja lain. Mbak Lastri yang lebih dulu kerja di sana, Mas Tono bagian kasir, dan seorang bapak tua yang dipanggil Pak Giman. Katanya tukang bersih-bersih. Mereka semua tampak biasa saja, tapi aku sempat notis satu hal. Mereka jarang bicara. Bahkan waktu kerja, hampir nggak ada yang bercanda. Semuanya seperti fokus, atau takut. Siang itu rumah makan benar-benar ramai. Aku terus mondar-mandir bantu masak, antar pesanan, cuci piring, dan bersihkan meja. Sampai aku sadar sesuatu, Bu Surti jarang sekali ikut masak. Dia lebih sering duduk di kursi pojok, memandangi pelanggan satu persatu. Kadang dia tersenyum kecil, kadang hanya menunduk. Tapi anehnya, setiap kali dia memperhatikan satu pelanggan tertentu, orang itu selalu habis makan lebih banyak dari yang lain, lalu datang lagi keesokan harinya. Malamnya, saat rumah makan mulai sepi, aku dan Mbak Lastri sedang bersih-bersih dapur. Aku tanya dia pelan-pelan, "Mbak, kenapa ya tempat ini selalu rame terus? Emangnya promonya gila-gilaan?" Mbak Lastri berhenti menyapu. Wajahnya pucat. Dia cuma menjawab singkat, "Nggak usah banyak tanya, Ran. Pokoknya kerja aja yang benar." Nada suaranya dingin. Tapi dari matanya, aku bisa lihat ada ketakutan di sana. Aku diam. Tapi rasa penasaranku justru makin besar. Jam sudah hampir jam 10 malam saat semua pekerja pamit. Rumah makan sudah tutup. Aku baru mau ikut keluar ketika Bu Surti tiba-tiba menahanku. "Rani, kamu tinggal dulu malam ini, ya. Tolong bantu ibu bersihin bagian belakang. Nggak lama kok." Aku sebenarnya capek banget, tapi karena ini hari pertamaku, aku nggak enak nolak. Aku nurut. Bagian belakang rumah makan ternyata seperti rumah pribadi. Ada ruang tamu, kamar-kamar, dan satu ruangan besar dengan bau dupa yang menyengat. Bu Surti menyuruhku pelan-pelan menyapu lantai, sementara dia masuk ke ruangan itu dan menutup pintunya rapat. Dari celah bawah pintu, aku lihat cahaya merah berkedip-kedip, seperti dari lilin besar. Lalu, ada suara orang komat-kamit, cepat sekali, seperti sedang membaca mantra. Aku berdiri terpaku. Bulu kuduku berdiri semua. Suaranya makin keras, makin cepat, sampai tiba-tiba, bruk, ada sesuatu jatuh di dalam ruangan itu. Aku kaget, tapi pura-pura nggak dengar. Aku terus menyapu, meskipun tanganku gemetar. Tak lama kemudian,
Pintu itu terbuka. Bu Surti keluar dengan wajah yang berbeda, matanya merah, keringat dingin menetes dari pelipisnya, dan dia membawa semangkuk nasi putih yang di atasnya ada potongan kecil daging mentah. Sudah, Ran. Terima kasih ya. Ini buat kamu, makan biar nggak capek, katanya sambil tersenyum. Aku bingung. Makasih Bu. Tapi saya udah makan tadi sore. Dia mendekat, menatapku tajam. Makan aja. Di sini, nggak baik nolak rezeki. Suasana tiba-tiba jadi menekan. Aku akhirnya terpaksa ambil sendok dan makan sedikit nasi itu. Rasanya hambar, tapi ada bau anyir samar yang bikin perutku mual. Bu Surti tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Bagus. Kamu anak penurut. Kalau kamu tetap rajin, ibu pasti sayang. Aku hanya bisa mengangguk. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Di jalan, rasanya badan panas dingin. Kepala pusing, jantung berdebar nggak karuan. Dan entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengikuti di belakangku. Setiap kali aku menoleh, nggak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki itu jelas terdengar, pelan, berat, dan selalu satu langkah di belakangku. Sesampainya di kos, aku langsung muntah. Perutku seperti dikocok dari dalam. Di lantai, aku lihat ada gumpalan kecil mirip darah keluar dari mulutku. Aku panik. Tapi setelah beberapa menit, tubuhku malah terasa ringan, dan anehnya, besok paginya aku bangun dengan tenaga penuh, seolah nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya di rumah makan, semua orang menyapaku dengan cara berbeda. Mbak Lastri yang kemarin dingin, sekarang lebih ramah. Mas Tono bahkan membawakan aku minum. Aneh ya, baru kerja sehari kok udah disayang Bu Surti, katanya setengah bercanda. Aku cuma tersenyum kikuk. Tapi di sela-sela kesibukan, aku sempat melihat sesuatu di dapur belakang. Ada sebuah kendi besar tertutup kain hitam, dan dari dalamnya keluar aroma yang sama seperti nasi yang diberi Bu Surti semalam. Bau amis, tapi manis di saat yang sama. Aku nggak tahu kenapa, tapi mulai saat itu, setiap kali aku berada di rumah makan itu, aku merasa seperti sedang diamati dari banyak arah sekaligus. Dan tiap malam, mimpi-mimpiku mulai dipenuhi bayangan orang-orang yang makan sambil menangis, dengan darah menetes dari sudut bibir mereka. Sudah 2 minggu aku bekerja di rumah makan Bu Surti. Setiap hari tempat itu semakin ramai. Pembeli datang silih berganti, bahkan banyak yang datang dari luar kota. Mereka bilang, nasi rawon Bu Surti ini nggak ada tandingannya. Tapi yang paling aneh, stok bahan masakan di dapur nggak pernah habis. Padahal setiap hari mereka masak dalam jumlah besar. Aku yang sering bantu bagian dapur tahu betul, tak pernah ada pengiriman daging baru. Awalnya aku pikir, mungkin aku saja yang nggak memperhatikan. Tapi semakin lama, rasa penasaranku semakin besar. Malam itu, saat semua orang sudah pulang, aku sengaja pura-pura lupa ambil dompet biar bisa balik lagi ke dapur. Dari luar, suasana rumah makan sepi, lampu depan sudah dimatikan. Tapi dari arah belakang, aku melihat cahaya merah berkelap-kelip, seperti lilin besar. Aroma dupa menyengat lagi, dan samar-samar terdengar suara isak tangis dari dalam ruangan yang semalam juga digunakan Bu Surti. Aku menelan ludah. Langkahku pelan-pelan mendekat. Dari celah pintu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Bu Surti dan suaminya duduk bersila di depan sebuah baskom besar berisi potongan daging mentah. Di samping mereka ada kendi besar yang dulu kulihat. Kali ini penutup kain hitamnya terbuka, dan dari dalam kendi itu muncul asap tipis berwarna kehitaman. Bu Surti mencelupkan tangannya ke dalam kendi itu, lalu meneteskan cairan hitam ke atas potongan daging di baskom. Sambil tersenyum, dia berbisik pelan, untuk ganti hari ini, supaya dagangan tetap ramai. Lalu suaminya menambahkan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Semoga yang dipilih malam ini cepat tenang. Aku menutup mulut, berusaha menahan napas. Mereka sedang melakukan ritual. Tapi yang paling menakutkan, aku mendengar nama seseorang disebut. Pelan, tapi jelas, Lastri. Aku terpaku. Itu nama Mbak Lastri,
teman kerjaku yang biasanya pulang bareng. Tapi malam ini, aku sadar dia nggak kelihatan sejak sore. Kupikir dia lembur di bagian belakang, tapi ternyata tubuhku gemetar hebat. Aku mundur pelan-pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Tapi lantai kayu di bawahku berderit keras. Crack! Bu Surti langsung menoleh. Matanya merah, dan senyumnya perlahan berubah dingin. Siapa di luar? Aku langsung lari sekuat tenaga. Nafasku memburu, langkahku kacau. Aku nyaris jatuh saat keluar dari pintu belakang. Tapi aku tak berani menoleh sedikit pun. Sampai di luar pagar, aku berhenti, menatap rumah makan itu dari jauh. Dari jendela, kulihat bayangan Bu Surti berdiri mematung di balik kaca, menatap ke arahku. Senyum tipisnya terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Besok paginya aku datang ke rumah makan dengan rasa takut luar biasa. Tapi aku pura-pura tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Yang membuat hatiku makin berdebar, Mbak Lastri benar-benar tidak datang. Aku tanya ke Mas Tono, tapi dia cuma jawab singkat. Mbak Lastri pulang kampung, katanya sakit. Tapi wajah Mas Tono terlihat tegang. Seolah dia sedang berbohong. Aku hampir ingin berhenti kerja hari itu juga. Tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Entah kenapa, aku merasa aku belum boleh pergi sebelum tahu kebenarannya. Apalagi malamnya, aku kembali bermimpi aneh. Aku melihat Mbak Lastri duduk di dapur, wajahnya pucat, tangannya berlumuran darah. Dia memanggilku pelan. Rani, tolong aku mereka pakai aku. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Mimpi itu terlalu nyata. Beberapa hari berlalu, rumah makan tetap ramai. Tapi aku mulai memperhatikan satu hal. Setiap 2 minggu sekali, selalu ada pegawai yang menghilang. Pertama, Mbak Lastri. Lalu 2 minggu berikutnya, Pak Giman tak pernah datang lagi. Alasannya selalu sama, pulang kampung. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang pernah kembali. Semakin lama, wajah Bu Surti terlihat makin segar, makin muda bahkan. Sementara suaminya terlihat pucat, tapi selalu tersenyum lebar setiap kali menghitung uang hasil penjualan. Aku mulai yakin, rumah makan ini bukan cuma tempat makan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik kesuksesan mereka. Suatu malam, aku nekat. Aku menunggu semua orang pulang, lalu bersembunyi di gudang belakang. Dari sana, aku bisa melihat ke arah ruangan yang biasa dipakai untuk ritual. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dupa kembali menyala, dan suara gamelan dari radio tua terdengar pelan. Bu Surti dan suaminya muncul lagi, membawa baskom besar yang kali ini terbungkus kain putih. Aku menahan napas saat kain itu dibuka. Di dalamnya bukan daging biasa, tapi tangan manusia. Masih segar, dengan bekas gelang yang sangat familiar. Aku langsung ingat, gelang itu milik Pak Giman. Aku hampir menjerit, tapi menutup mulutku cepat-cepat. Suamiku berbisik pelan ke istrinya, setelah ini, kita akan makin ramai. Tumbal berikutnya sudah siap. Bu Surti tersenyum, menatap kendi hitam di depannya, lalu berkata, besok malam. Rani. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku yang berikutnya. Aku berlari keluar tanpa pikir panjang. Tapi baru beberapa langkah, ada sesuatu yang menarik ujung bajuku dari belakang. Aku menoleh. Mbak Lastri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi dia tersenyum. Rani, jangan pergi. Kamu harus gantiin aku. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Tapi suara itu seolah tak keluar dari tenggorokanku. Semuanya berputar, gelap, dan tubuhku limbung. Aku terbangun di tempat tidur kos dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh badan. Aku yakin tadi malam bukan mimpi. Tapi bagaimana bisa aku sampai di sini? Di meja kecil dekat tempat tidur, ada satu bungkus nasi rawon, masih hangat. Di atasnya tertulis catatan kecil. Makanlah, biar kamu kuat kerja hari ini. Dari Ibu Surti. Tanganku gemetar hebat. Aku lempar bungkus nasi itu ke lantai, tapi saat bungkusnya terbuka, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di dalamnya ada daging hitam pekat,
dengan potongan kuku manusia menempel di sisinya. Aku menjerit dan mundur ke pojok kamar. Tapi saat itu juga, terdengar suara ketukan di pintu. Toh? Aku menahan napas. Suara itu pelan tapi berirama, seperti sengaja dibuat untuk menakut-nakuti. Kemudian, dari luar, terdengar suara lembut tapi tajam. "Rani, kamu belum makan kiriman ibu, ya?" Suaranya Bu Surti. Aku tak menjawab. Tapi suara itu terus memanggil, makin lama makin dekat, seperti berbisik tepat di telingaku. "Kalau kamu menolak rezeki, berarti kamu siap menggantikan." Lalu hening. Aku menatap pintu itu lama, tapi tak ada siapa-siapa. Namun saat aku menoleh ke bawah, di depan pintu, ada bekas telapak tangan berlumuran darah, seolah baru saja menekan keras dari luar. Sejak malam itu, hidupku berubah jadi mimpi buruk. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara-suara orang menangis, kadang dari dapur, kadang dari bawah tempat tidur. Dan di telingaku, selalu ada bisikan halus. "Giliranmu sudah dekat. Rani, giliranmu." Sejak malam nasi rawon itu datang ke kosku, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam selalu sama, suara langkah kaki di depan pintu, bisikan lembut yang memanggil namaku, dan bayangan perempuan dengan wajah pucat berdiri di pojok kamar. Aku tahu itu Mbak Lastri. Tapi matanya kosong, seolah bukan dia lagi. Pagi hari, aku memutuskan berhenti kerja. Aku kemasi semua barang, niatku hanya satu, pergi jauh dari kota ini. Namun baru saja aku menutup tas, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan suara gemetar. "Halo." Suara di seberang pelan tapi jelas. "Rani, kamu belum pamit ke ibu, kan?" Suaranya Bu Surti. Dingin, tegas, tapi terselip nada seperti ancaman. Aku langsung mematikan ponsel, tapi tak sampai semenit, ponselku menyala lagi. Kali ini muncul pesan masuk. "Kalau kamu berani pergi tanpa izin, yang menggantikanmu bukan kamu, tapi keluargamu." Darahku langsung berhenti mengalir. Aku satu-satunya anak di keluarga. Ayah dan ibu tinggal di kampung, hidup sederhana. Aku tak mau mereka kenapa-kenapa. Tapi bagaimana mungkin aku kembali bekerja di tempat yang jelas-jelas menumbalkan manusia? Aku duduk terdiam, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, udara di kamar jadi sangat dingin. Lampu berkedip-kedip, lalu mati. Dari jendela, aku lihat bayangan seseorang berdiri di halaman. Tubuh besar, rambut panjang terurai, wajahnya gelap tak terlihat. Dan dari arah pintu, terdengar suara lembut. "Rani, kamu nggak bisa lari dari rumah ini." Aku menjerit sekeras mungkin dan kabur keluar kamar. Aku berlari tanpa arah, hanya mengikuti jalan besar menuju terminal. Aku ingin naik bus, pergi sejauh-jauhnya. Tapi sesampainya di terminal, semua bus sudah berangkat. Hanya ada satu mobil yang berhenti di pinggir jalan. Seorang sopir membuka kaca, tersenyum. "Kemana, Mbak? Kalau ke arah luar kota, saya bisa antar." Aku lega. Kemana aja, yang penting keluar dari Sukamukti. Aku masuk tanpa pikir panjang. Mobil melaju pelan, tapi entah kenapa jalanan terasa asing. Aku tak mengenali arah yang kami tuju. Setelah hampir setengah jam, aku mulai merasa aneh. Jalan semakin sepi, tak ada kendaraan lain. Lalu sopir itu bicara tanpa menoleh. "Lari sejauh apapun, kalau sudah dipilih, nggak bisa pergi, Mbak Rani." Aku terperanjat. "Apa maksudnya, Pak?" Dia menoleh perlahan, dan di saat itu aku hampir menjerit. Wajah sopir itu berubah, kulitnya pucat seperti lilin, matanya hitam seluruhnya tanpa bola putih, dan dari sudut bibirnya menetes darah. "Sekarang giliranmu." Aku menjerit dan berusaha membuka pintu mobil, tapi gagangnya tak bisa dibuka. Mobil terus melaju, makin cepat, makin kencang, sampai tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun di tempat yang asing. Dingin. Gelap. Hanya bau amis yang menusuk hidung. Aku berbaring di lantai batu, di sekelilingku ada lilin merah yang sudah hampir habis terbakar.
Di depanku berdiri Bu Surti, mengenakan kebaya hitam, wajahnya pucat tapi matanya menyala merah. Di sampingnya ada suaminya, memegang kendi hitam yang dulu kulihat di dapur. "Rani," katanya lembut, "kamu nggak seharusnya kabur. Kamu sudah diberi rezeki, tapi kamu menolak. Sekarang, kamu yang harus menggantikan." Aku berusaha bangkit, tapi tubuhku kaku. Seperti ada yang menekan dari atas. Bu Surti mendekat, tangannya menyentuh pipiku. "Dingin sekali. Tenang, sebentar lagi kamu akan jadi bagian dari keluarga ini." Aku menangis. "Bu, tolong, jangan. Saya nggak tahu apa-apa." Dia tersenyum. "Kamu sudah makan nasi dari dapur kami, Rani. Itu tandanya kamu sudah kami pilih." Aku menatapnya ketakutan. Baru kusadari, malam pertama aku kerja, dia memaksa aku makan nasi putih dengan daging mentah di atasnya. Itu rupanya bukan makanan biasa. Itu ritual penerimaan. Dan sekarang, aku dijadikan tumbal. Suaminya menyalakan dupa, aroma tajam langsung memenuhi ruangan. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan. Tubuhku kaku sepenuhnya, hanya air mata yang mengalir. Mereka mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak kupahami. Lantai di bawahku terasa bergetar. Dari kendi hitam, asap tebal keluar, membentuk bayangan besar menyerupai manusia tanpa wajah. Bayangan itu menatapku, lalu dari tubuhnya terdengar suara ratusan bisikan, seperti suara orang menangis dan tertawa bersamaan. Aku merasa seluruh tubuhku ditarik pelan-pelan ke arah kendi itu. Tapi tiba-tiba, di antara asap itu, aku melihat sosok Mbak Lastri muncul. Wajahnya pucat, tapi kali ini matanya tak kosong. Dia menatapku sedih. "Pergi, Rani, sebelum mereka berhasil." Dia berteriak keras, dan seketika dupa padam. Lilin-lilin padam bersamaan. Ruangan jadi gelap total. Suara Bu Surti dan suaminya berubah panik. "Apa yang kamu lakukan, Lastri?" Dalam gelap, aku merasakan sesuatu menarik tanganku. Hangat, lembut, tangan Mbak Lastri. "Lari sekarang." Aku bangkit dan berlari tanpa tahu kemana. Semua gelap, hanya langkahku dan napas yang beradu. Suara teriakan Bu Surti menggema di belakangku. "Rani, kembali. Kamu milik kami." Aku terus lari sampai merasakan angin malam menyentuh wajahku. Aku keluar dari rumah itu. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, rumah makan yang tadi kulihat megah di siang hari, kini hanya tinggal bangunan reot penuh lumut, seolah sudah bertahun-tahun tak terurus. Aku menangis keras. Nafasku sesak, tapi aku merasa bebas, untuk sementara. Aku berlari menuju pos polisi terdekat, menceritakan semua kejadian. Tapi saat aku menyebut nama Bu Surti, polisi yang berjaga tiba-tiba saling pandang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Rumah makan Bu Surti? Mbak, itu rumah udah kosong dari 3 tahun lalu. Keluarganya mati terbakar semua waktu tengah malam." Aku terdiam. Tubuhku lemas. "Enggak mungkin, Pak. Saya baru kerja di sana 2 minggu lalu. Saya lihat mereka sendiri." Polisi itu menghela napas. "Kamu mungkin salah tempat. Tapi banyak warga yang bilang, kadang rumah itu suka terlihat buka di malam-malam tertentu. Katanya, mereka masih nyari tumbal baru." Aku terisak. Semua terasa berputar. Jadi selama ini, aku bekerja di rumah arwah? Beberapa hari kemudian, aku pulang ke kampung. Kupikir semuanya akan berakhir. Tapi setiap malam, bau dupa itu masih tercium samar di kamarku. Kadang aku mendengar suara sendok beradu piring dari luar rumah, seperti ada yang sedang menyiapkan makanan. Dan pada malam keempat, aku menemukan di depan pintu rumahku sebungkus nasi rawon, hangat, sama seperti dulu, dengan tulisan kecil di atasnya. "Untuk Rani, karyawan terbaik Ibu." Aku menjerit. Nasi itu kubuang jauh-jauh ke sungai. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Karena setiap kali aku menutup mata, aku selalu melihat Bu Surti tersenyum, memegang kendi hitam, sambil berbisik, "Kalau bukan kamu, keluarga kamu yang akan kami ambil."
Sudah seminggu aku pulang ke kampung. Awalnya kupikir semua akan baik-baik saja, tapi ternyata aku salah besar. Sejak malam aku membuang nasi rawon itu ke sungai belakang rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam pertama, ayam-ayam di kandang tiba-tiba mati tanpa sebab. Keesokan paginya, air di sumur belakang berwarna hitam pekat dan bau amis seperti darah. Ibu bilang, mungkin itu cuma lumpur yang naik ke permukaan. Tapi aku tahu, baunya persis seperti bau dari dapur Bu Surti dulu. Aku berusaha menenangkan diri, pura-pura tidak peduli. Tapi malam berikutnya, aku terbangun karena mendengar suara seseorang memasak di dapur. Panci bergemerincing, wajan beradu, dan aroma nasi rawon yang sangat kuat mengisi rumah. Aku pikir ibu yang sedang menyiapkan makan untuk ayah yang hendak berangkat subuh ke sawah. Tapi saat kulihat jam, masih jam 2 dini hari. Aku bangun pelan, melangkah ke dapur. Lampu belum dinyalakan, tapi dari celah pintu aku bisa melihat bayangan perempuan sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Aku menahan napas dan bertanya lirih, "Ibu?" Perempuan itu berhenti. Pelan-pelan dia menoleh. Dan saat wajahnya terlihat, darahku seperti berhenti mengalir. Itu bukan ibu. Itu Bu Surti. Wajahnya pucat, senyumnya lebar sampai ke pipi, dan matanya menyala merah. Tangannya yang keriput menggenggam sendok besar yang meneteskan cairan hitam. Dia tersenyum padaku. "Rani, kamu nggak boleh buang rezeki ibu. Sekarang ibu masak sendiri biar kamu makan lagi." Aku mundur perlahan, suaraku hampir tak keluar. "Bu, jangan ganggu keluarga saya, tolong." Dia tertawa kecil. "Kamu udah bagian dari kami. Mau kamu lari kemanapun, pesugihan ini udah nempel di darahmu." Sebelum aku sempat lari, ibu tiba-tiba datang dari arah kamar. Lampu menyala. Dan, sosok Bu Surti langsung hilang. Dapur kosong, panci pun tak ada. Tapi di lantai, aku lihat bekas tapak kaki berwarna hitam menuju pintu belakang. Keesokan harinya, ayah mengeluh sakit kepala hebat. Badannya panas dingin, tapi anehnya, suhu tubuhnya tidak tinggi. Ibu panik. Tapi setiap kali mau bawa ayah ke puskesmas, ayah selalu menolak. "Sudah, biarkan saja. Nanti juga sembuh," katanya lemah. Aku tahu itu bukan sakit biasa. Malamnya, aku terbangun lagi karena mendengar ayah seperti mengigau. "Aku lapar, rawon. Bu Surti, jangan ambil aku." Aku langsung menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Dari mana ayah tahu nama itu? Keesokan paginya, ibu bilang ayah tak mau makan apapun kecuali nasi rawon. Aku langsung pucat. "Ayah pernah makan rawon Bu Surti?" tanyaku. Ibu menggeleng. "Enggak pernah. Tapi tadi pagi ada yang ngantar nasi rawon di depan pintu. Katanya dari temanmu di kota." Jantungku serasa berhenti. Aku lari ke dapur dan membuka bungkus nasi itu, dan benar saja, baunya sama persis. Hitam, amis, dan di dalamnya ada potongan kecil daging dengan kuku menempel di sisinya. Aku langsung buang ke sungai lagi. Tapi begitu kembali ke rumah, ayah sudah tak di tempat tidur. Aku menemukannya di belakang rumah, berdiri di tepi sungai, menatap air yang hitam. "Ayah!" Dia menoleh perlahan. Wajahnya dingin, matanya kosong. "Rani, kenapa kamu buang makanan dari Bu Surti?" Aku menahan napas. "Ayah, itu bukan makanan biasa. Itu tumbal." Tapi sebelum aku sempat lanjut bicara, ayah berteriak keras dan jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya kejang hebat. Ibu menjerit, aku berusaha menolong. Namun dari mulut ayah keluar cairan hitam pekat dan aroma amis yang menusuk. Di dalam cairan itu, aku melihat potongan kuku kecil, sama seperti yang kulihat dulu di rumah makan. Ayah meninggal malam itu, tanpa sebab jelas. Dan anehnya, keesokan paginya sungai di belakang rumah berubah warna menjadi merah darah. Setelah pemakaman ayah, aku hampir tak keluar kamar. Ibu juga jadi murung, tak bicara banyak. Tapi 2 malam kemudian, aku mendengar sesuatu lagi dari dapur. Suara langkah kaki, dan seseorang memanggil pelan. "Bu, saya sudah bawa daging segar buat dimasak."
Aku bangun, menatap keluar. Dari jendela, aku melihat dua bayangan berdiri di halaman. Satu perempuan, satu laki-laki. Wajah mereka samar, tapi aku tahu siapa mereka, Bu Surti dan suaminya. Aku berlari ke kamar ibu, mengguncangnya. Bu, bangun. Mereka datang. Tapi ibu tak bereaksi. Tubuhnya dingin. Aku menyalakan lampu, dan di dadanya, ada lilitan benang hitam dengan bunga melati kering, persis seperti yang kupakai dulu di rumah makan. Aku menjerit histeris. Hari itu, aku benar-benar sendirian. Tetangga mulai menjauh, katanya rumahku angker. Setiap malam selalu ada aroma masakan rawon yang keluar dari dapur, padahal kompor tak pernah dinyalakan. Dan di jam 2 malam, selalu terdengar suara sendok beradu piring, diiringi tawa kecil perempuan. Suatu malam aku tak tahan lagi. Aku putuskan membakar seluruh dapur, berharap semuanya berhenti. Api menyala cepat, tapi di tengah kobaran itu, aku mendengar suara seseorang tertawa keras. Bakar aja, Rani. Tapi kamu lupa, yang kami ikat bukan rumahnya, tapi darahmu. Api padam dengan sendirinya, meskipun minyak masih menetes di lantai. Dari asap yang menipis, aku melihat bayangan Bu Surti muncul lagi, kali ini memegang kendi hitam yang bocor di sisinya. Asapnya dari dapurmu, tapi isinya dari kami. Selama kamu hidup, kami tak akan berhenti mencari. Aku hanya bisa menangis, tubuhku lemas tak berdaya. Dalam hati aku tahu, satu-satunya cara agar kutukan ini berhenti hanyalah menghancurkan sumber pesugihan itu, kendi hitam yang mereka bawa. Tapi bagaimana caranya? Kendi itu sudah hancur terbakar bersama mereka 3 tahun lalu, katanya. Atau mungkin, mereka sengaja membiarkannya tetap utuh. Pagi menjelang. Aku duduk di teras rumah, menatap kabut pagi yang tebal. Di depanku, di atas meja kecil, tiba-tiba muncul sebungkus nasi rawon baru, masih hangat, tanpa ada siapapun yang menaruhnya. Kali ini tak ada tulisan. Tapi di bawah bungkus itu, tergeletak foto keluargaku, aku, ibu, dan ayah. Wajah ayah sudah disilang tinta merah. Tanganku gemetar hebat. Aku tahu apa artinya. Aku yang berikutnya. Aku menatap ke arah hutan kecil di belakang rumah. Di sanalah aliran sungai berhenti, tempat air berubah merah setiap malam. Aku tahu, kalau aku ingin hidup, aku harus ke sana, dan mengakhiri semuanya. Sejak pagi, aku tidak berhenti menatap sungai di belakang rumah. Airnya tampak tenang, tapi setiap kali sore tiba, warnanya berubah jadi merah kehitaman, dan bau amis dari sana terasa makin kuat. Aku tahu, di sanalah sumber semua ini dimulai. Dan mungkin, di sanalah aku akan menemukan jawabannya. Hari itu aku membawa kain kafan kecil, korek api, dan air doa dari ustaz kampung yang diam-diam masih berani membantuku. Dia bilang, kalau kamu benar-benar yakin mau mengakhiri semuanya, pergilah ke sumber sungai. Di sana ada sesuatu yang ditanam oleh mereka, sesuatu yang mengikat roh para tumbal. Aku berjalan menyusuri aliran sungai dengan hati berdegup cepat. Udara terasa berat, sunyi sekali. Bahkan burung pun tak ada yang berkicau. Di sepanjang jalan, aku melihat bangkai ikan mengambang di permukaan air. Semuanya tampak busuk dan membusuk, seolah sungai itu sudah lama mati. Setelah hampir 1 jam berjalan, aku tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda. Ada pohon besar tumbuh di tepi sungai, dan di bawahnya terdapat batu pipih dengan ukiran aneh. Dari balik batu itu, air berwarna merah pekat mengalir keluar perlahan, seakan berasal dari dasar bumi. Aku bisa mencium aroma daging busuk dan bunga melati. Aku tahu, ini tempatnya. Aku mulai menggali tanah di dekat batu itu. Tanahnya keras dan berlapis lumpur, tapi setiap kali cangkulku mengenai sesuatu, terdengar suara seperti logam. Setelah beberapa kali menggali, aku menemukan kendi hitam kecil yang sudah retak di sisi atasnya. Bentuknya sama persis dengan yang pernah kuingat, kendi pesugihan Bu Surti. Tanganku gemetar hebat. Dari celah retaknya keluar cairan merah kehitaman, dan suara bisikan kecil terdengar dari dalamnya. Rani, kamu datang juga. Aku menelan ludah, berusaha tegar.
Sudah cukup, hentikan semuanya. Kembalikan keluargaku. Kendi itu bergetar. Suara tawa pelan muncul dari dalam. Tidak ada yang bisa kembali. Setiap rezeki harus dibayar. Sekarang giliranmu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun beterbangan, air sungai bergolak. Dan dari dalam kendi, keluar bayangan hitam berbentuk perempuan dengan mata merah menyala. Itu Bu Surti. Rani, kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Katanya dengan suara bergema. Ayahmu sudah jadi bagian kami. Ibumu juga. Sekarang tinggal kamu, biar rumah makan kami hidup kembali. Aku berteriak, aku tidak mau jadi bagian kalian. Aku memercikkan air doa ke arah kendi, tapi bayangan itu menjerit kesakitan. Wajahnya mulai meleleh seperti lilin terbakar, tapi dari dalam sungai muncul puluhan tangan hitam berusaha menarikku masuk ke dalam air. Aku berlari mundur, tapi lumpur di bawahku seperti hidup, menelan kakiku perlahan. Air makin deras, dan suara-suara itu terus berbisik. Jangan lawan, ikut kami, kamu keluarga tumbal. Dengan sisa tenaga, aku meraih kain kafan dan menutup kendi itu sambil membaca doa sekuat-kuatnya. Suara-suara itu makin keras, lalu suara letupan keras terdengar, membuat aku terpental ke belakang. Ketika ku buka mata, sungai sudah tenang. Bayangan Bu Surti hilang. Dan kendi itu hancur menjadi abu. Aku menangis keras. Aku kira semuanya selesai. Tapi kemudian, dari kejauhan, aku mendengar suara orang menjerit dari arah kampung. Aku berlari kembali ke rumah. Sesampainya di depan rumah, aku melihat para tetangga berkumpul. Salah satu dari mereka berteriak, "Rumah makan Bu Surti kebakaran lagi." Aku segera menuju ke sana. Dan benar, rumah makan itu dilalap api besar, tapi yang aneh, api tidak membakar keluar, hanya berputar di dalam seperti terperangkap. Dari balik kobaran api itu, aku melihat bayangan 3 orang berdiri, Bu Surti, suaminya, dan ayahku. Mereka tersenyum, melambai ke arahku. Lalu satu persatu menghilang bersama nyala api yang makin mengecil. Tak lama kemudian, api padam dengan sendirinya. Rumah makan itu rata dengan tanah, menyisakan hanya satu benda di tengah puing, panci besar berwarna hitam. Aku mendekat perlahan. Dan saat kulihat ke dalamnya, ada satu porsi nasi rawon, masih mengepul, dengan aroma yang anehnya, menenangkan. Di atas nasi itu, tertulis dengan darah. "Terima kasih, Rani. Sekarang kami sudah kenyang." Aku langsung jatuh berlutut, menangis. Aroma itu perlahan memudar, panci pun retak, lalu pecah menjadi debu. Hari-hari berikutnya, sungai di belakang rumah kembali jernih. Tidak ada lagi bau amis, tidak ada lagi suara tawa di dapur. Tapi setiap malam Jumat, aku masih mencium aroma rawon samar dari arah hutan. Mungkin hanya kenangan, atau mungkin mereka belum sepenuhnya pergi. Aku pindah dari kampung tak lama setelah itu. Sekarang aku tinggal di kota, membuka warung kecil menjual masakan sederhana. Setiap kali seseorang memesan rawon, aku selalu diam lama sebelum memasaknya. Aku pastikan semuanya bersih, halal, tanpa niat buruk. Tapi entah kenapa, kadang pelanggan bilang rasanya mirip rawon Bu Surti. Aku tidak pernah berani mencicipinya sendiri. Suatu malam, saat aku hendak menutup warung, aku melihat sesuatu di meja paling pojok. Ada bungkus nasi rawon yang baru saja diletakkan seseorang, padahal warung sudah sepi. Di bawahnya, ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan yang sangat aku kenal. "Kamu sudah menuntaskan semuanya, tapi jangan lupa, rezeki harus terus dijaga. Kalau berhenti, kami akan lapar lagi." Tanganku bergetar. Aku menoleh keluar, tapi jalanan kosong. Lampu-lampu warung berkedip pelan. Dan dari dapur, terdengar suara sendok beradu pelan, seperti seseorang sedang memasak. Aku menelan ludah. Mungkin pesugihan itu memang tidak pernah hilang. Mungkin, keluarga tumbal itu, sudah jadi bagianku selamanya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi tenang. Walau rumah makan Bu Surti sudah rata dengan tanah,
Bayangan tentang rawon hitam dan kendi pesugihan itu terus menghantui pikiranku. Aku mencoba hidup normal, membuka warung kecil di kota. Tapi entah kenapa, semakin hari warungku makin ramai, dan uang selalu datang dengan cara yang tak masuk akal. Setiap malam aku menghitung hasil jualan. Kadang uangnya lebih banyak dari jumlah pelanggan yang datang. Pernah aku hanya menjual 10 porsi, tapi uang di laci seperti hasil dari 50. Aku bingung, sekaligus takut. Aku jadi teringat ucapan di surat terakhir itu. Kalau berhenti, kami akan lapar lagi. Sejak saat itu, aku mulai curiga. Apakah pesugihan itu masih hidup melalui aku? Suatu malam, seorang lelaki tua datang ke warung. Wajahnya asing, tapi matanya tajam, seolah mengenaliku. Dia duduk diam sambil menatap panci rawon di dapur, lalu berkata pelan. Rasanya, seperti dulu. Kamu cucunya Bu Surti. Ya? Aku langsung tertegun. Bukan, Pak. Saya cuma kenal beliau dulu. Saya? Rani. Lelaki itu tersenyum kecil, tapi senyumnya aneh. Rani, aku sudah tahu. Keluarga kalian gak akan pernah bisa lepas dari perjanjian itu. Kamu kira dengan menghancurkan kendi, semua selesai? Tidak. Kendi itu cuma wadah. Yang mereka ikat bukan benda, tapi darah. Aku menelan ludah. Maksud Bapak? Dia mendekat sedikit, suaranya makin pelan. Darah pesugihan itu mengalir dari tangan pertama yang memasak rawon dengan niat sesaji. Siapapun yang mencicipinya, akan membawa sebagian jiwanya. Kamu pernah makan rawon Bu Surti, kan? Aku membeku di tempat. Aku memang pernah. Sekali, bertahun-tahun lalu. 1 sendok saja. Tapi cukup untuk membuatku terikat selamanya. Setelah lelaki itu pergi, aku duduk lama di dapur. Tanganku gemetar. Di hadapanku, panci rawon mendidih perlahan. Bau khasnya keluar lagi, aroma hitam yang dulu selalu kubenci. Aku ingin menumpahkannya. Tapi setiap kali mencoba, tanganku seperti dikunci. Air dalam panci itu seperti menatap balik padaku. Dalam kilauan permukaannya, aku melihat wajah ibu, lalu ayah, lalu Bu Surti. Mereka tersenyum. Rani, rezeki jangan dibuang. Suara mereka bergema bersamaan. Aku menjerit, menjatuhkan sendok logam, tapi tiba-tiba pintu warung menutup sendiri dengan keras. Lampu berkedip, udara jadi dingin. Dari arah panci, keluar asap tebal berwarna hitam yang membentuk sosok-sosok menyerupai manusia. Salah satunya mendekat, menatapku. Sekarang giliranmu menjaga dapur, Rani, katanya. Kalau kamu berhenti masak, mereka akan lapar, dan mereka akan mengambil lagi. Sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memasak rawon. Setiap kali aku mencoba menutup warung, selalu ada suara yang membangunkanku tengah malam. Panci di dapur mendidih sendiri, daging muncul entah dari mana. Dan yang paling menakutkan, pelanggan terus berdatangan, bahkan di tengah malam. Mereka tidak bicara banyak. Datang, duduk, makan dengan cepat, lalu pergi tanpa suara. Setiap kali aku menatap wajah mereka, rasanya seperti sedang melihat orang yang sudah mati. Suatu malam aku memberanikan diri untuk mengikuti salah satu pelanggan itu. Dia keluar dari warung tanpa menoleh, menyusuri gang sempit di belakang. Aku mengintip dari jauh. Tapi begitu dia melewati lampu jalan, tubuhnya menghilang. Yang tersisa hanya bau melati dan darah mentah. Aku langsung tahu. Pelanggan itu bukan manusia. Aku sudah lelah. Aku tidak ingin menjadi penerus pesugihan ini. Maka malam itu aku memutuskan. Aku harus menghancurkan dapur ini. Sumber terakhir dari kutukan itu. Aku menyiapkan minyak dan korek api, sama seperti dulu waktu membakar dapur di rumah. Sebelum membakar, aku sempat menulis surat kecil. Kalau suatu hari ada yang menemukan warung ini, jangan pernah masak rawon di sini. Tutup saja dapurnya. Karena kalau tidak, mereka akan bangkit lagi. Aku meneteskan minyak ke lantai. Tapi sebelum api kugesek, kudengar suara lembut di belakangku. Rani, kamu mau ninggalin kami? Aku menoleh perlahan.
Di sana, berdiri ibu dan ayah, dengan wajah tenang, berpakaian bersih. Ayah, ibu, ini harus berhenti. Aku nggak mau terus hidup dalam kutukan ini. Ayah menatapku dalam. Tapi Rani, kalau kamu bakar dapur ini, mereka lapar lagi. Kamu tahu apa artinya, kan? Aku memejamkan mata. Aku tahu, tapi biar aku yang tanggung semuanya. Aku menyalakan korek. Api menyala besar. Dalam hitungan detik, dapur terbakar. Asap hitam menyelimuti ruangan, tapi kali ini aku tak takut. Aku terus membaca doa sekuat tenaga. Suara jeritan terdengar dari segala arah, panci bergetar, benda-benda pecah. Lalu, semua menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Tubuhku penuh luka bakar ringan, tapi warungku habis dilalap api. Polisi bilang, tidak ada korban lain. Tapi malam itu, suster yang menjagaku bilang sesuatu yang membuat darahku membeku. Katanya, waktu mereka mengevakuasi aku dari dalam warung, aku sedang duduk di depan panci besar yang tidak terbakar sedikit pun, padahal sekelilingnya hangus semua. Dan di dalam panci itu, ada tulisan di permukaan kuahnya. Terima kasih sudah masak untuk kami, Rani. Sekarang aku tinggal di kota lain. Aku tidak buka warung lagi, tidak masak rawon lagi. Tapi kadang, kalau malam, aku mencium aroma itu dari dapur kosku, bau khas rawon hitam yang dulu. Dan suara sendok beradu pelan. Aku tahu, mereka belum benar-benar pergi. Mungkin pesugihan itu memang tidak pernah bisa dihapus, hanya bisa diwariskan. Dan mungkin, tanpa kusadari, setiap kali aku memasak, mereka sedang makan bersamaku.